Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifur Rahman dari calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Karangpucung. Video kali ini adalah tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Kasmiana Sulistiawati selaku Kepala Sekolah, Bapak Imam Herianto selaku pengajar praktik, Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Koneksi antar materi ini dimulai dengan modul 1.1, kemudian berlanjut ke modul 2, dan terakhir adalah di 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah dalam modul 2.3. Saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar adalah, yaitu yang pertama adalah cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam pemahaman mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik, yaitu setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Ketiga, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang terakhir adalah optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar dengan aksi nyata. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, saya mampu berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki berkaitan yang tertarik dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, yaitu kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat atau observer. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Poin kedua. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mampu mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai tujuan penilaian saja, namun supervisi juga harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi.
Dalam percakapan pra-observasi kepada sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan pada saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight atau baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat dipengaruhi dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan emosional murid. Dengan demikian tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Dengan berlanjut, super akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadinya penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan coaching praktik, yaitu dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Poin ketiga, membuat keterhubungan. Poin ketiga, membuat keterhubungan. Poin ketiga, pengalaman pada masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja. Tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya, kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi di kelas, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa depan, kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau materi praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menumbuhkan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh dan melakukan proses coaching. Informasi yang dapat dari orang tua atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah dan memberi pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Berikut adalah dokumentasi kegiatan elaborasi dalam modul 2.3 dan ini masih
dokumentasi tentang kegiatan elaborasi. Dan ini masih dokumentasi tentang kegiatan. Thanks for watching my video. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.